Kalau bukan pemuda-pemuda seperti ini, kalau yang hadir majelis itu sing tuwek-tuwek ya apa negara iki jenenge. Akhirnya kesibukannya muda-muda zaman sekarang akhirnya apa? Diskotik. Naudzubillah min dzalik. Pemuda-pemuda sekarang kalau tidak kita sibukkan dengan majelis seperti ini, akhirnya kesibukannya di mana? Karaoke. Betul? Akhirnya kalau seandainya tidak kita sibukkan dengan majelis-majelis seperti ini, akhirnya kesibukannya di giras-giras, di warung kopi, warkop. Akhirnya masjidnya sunyi, akhirnya majelisnya tidak ada menghidupkan, cuma beberapa saja. Sayang ya, apalagi masjidnya wibawa seperti ini. Kalau bukan pemuda-pemuda seperti ini, siapa lagi yang akan menghidupkan? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mudah-mudahan dengan kita menghidupkan masjid ini, kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan orang-orang apa? Seperti dalam firman-Nya Allah, afaman ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka lah yang menghidupkan masjid adalah mereka-mereka yang mempunyai iman. Berarti kalau seandainya ada orang yang nggak seneng orang kumpul di masjid, kira-kira punya iman apa enggak? Punya iman apa enggak? Kalau seandainya ada orang yang terusik melihat seseorang kumpulan di masjid, kira-kira orang tersebut imannya, kadar imannya bagaimana? Lemah apa kuat? Lemah apa kuat? Kurang keras. Lemah apa kuat? Lemah. Karena kenapa? Enggak seneng. Nah, jadi masjid ini untuk apa sih? Ya untuk kita. Masjid ini rumahnya siapa? Rumahnya Allah. Yang memakmurkan hambanya Allah. Betul apa tidak? Yang memakmurkan siapa? Hambanya Allah. Siapa itu hamba Allah? Saya dan antum. Kita semuanya adalah hambanya Allah. Untuk apa? Untuk kita memakmurkan masjid. Apa kata Rasulullah? Al masjid baitun kullu taqi. Masjid itu rumahnya orang yang bertakwa. Kalau seandainya ada orang tetangga gak senang menghidupkan masjid, gak doyan sholat di masjid, nah ini yang perlu di cross check imannya ini. Ini yang harus dites rapid ini. Yang harus di swab ini orang ini. Betul? Betul apa tidak? Karena kenapa? Gak senang orang ngumpul di masjid. Di swab. Swabnya bukan di hidungnya, bukan, di hatinya. Apa kata Rasulullah SAW? Idza ra'aitumur rajula, kalau seandainya engkau melihat seseorang, laki-laki atau perempuan, pemuda-pemuda seperti ini, juga yang tua-tua, kok lek sing nom-nom tok sing disebut wong tuae kok cemburu. Ya kan? Orang tuanya apa? Cemburu. Idza ra'aitumur rajula, jikalau engkau melihat seseorang, laki-laki atau perempuan, wa qalbuhu mu'allakun bil masjid, dan hatinya itu senang kumpul di masjid, fashhidu min ahlil iman, saksikanlah kata Rasulullah, orang tersebut adalah orang yang punya iman besar. Orang tersebut adalah orang yang mempunyai iman, siapapun orangnya. Nah ini pertanyaannya kepada kita ini sekarang, saya sama antum, kalau melihat ada seseorang kumpul di masjid tak senang, terusik, wah ini something ini. Dan sekarang kalau seandainya ada orang yang lain agama, yaitu lakum dinukum waliyadin, tapi yang something itu yang masalah kalau sesama muslim, ya ada nggak senang ada orang kumpul di masjid. Nah ini ya kan, orang seperti ini harus dites rapid. Ada nggak tes rapid seperti ini? Hatinya dites, di ronsen, dimasukkan di rumah sakit Karamanjangan itu. Ya, masukkan di sana dites rapid. Apa hatimu loro? Iya, saya perlu dites. Kenapa? Saya nggak senang dengan kumpulan orang yang duduk di masjid. Jadi perlu apa? Perlu di ronsen. Insya Allah hasilnya apa? Positif. Positif apa? Coronanya apa? Gak senang orang kumpul di masjid. Na'udzubillah, amin. Mudah-mudahan kita senang kumpul di masjid, amin. Ya, mudah-mudahan kita doyan kumpul di masjid, amin.
Kumpul di masjid itu untuk apa sih? Untuk orasi? Enggak. Untuk perang? Enggak. Untuk apa? Zikir. Untuk apa? Sholawat. Untuk apa? Sholat sunnah. Untuk apa? Untuk Al-Quran. Untuk apa? Nah, kalau masjidnya tidak dibuat seperti itu, ya untuk apa megah-megahan masjid? Betul apa tidak? Ini bukan untuk nyindir ya, enggak, jangan salah paham ini, enggak ini. Al-Hidayah ini luar biasa ini, Masya Allah nih ya. Al-Hidayah ini yang juga nerima kita, ya ini untuk semua masjid, semua seluruh masjid. Ya. Karena kenapa harus kita motivasi seperti ini? Masjid itu kira-kira tempatnya mana bersih? Masjid apa mall? Suaranya ndigi. Masjid apa mall paling bersih? Kalau ente masuk ke masjid, kira-kira tujuan ente pertama dulu apa? Pasti bersuci. Kalau ke mall, bisa bersuci ente? Nggak bisa. Ente buang hajat di mall, kira-kira buang hajatnya maksimal apa enggak? Nggak maksimal. Biarpun megah, kalah sama kamar mandinya masjid. Kalau kamarnya masjid itu lengkap, airnya mengalir. Kalau di mana? Kalau di mall, klosetnya nggak mengalir. Paling pakai apa? Tisu. Terus ente pakai untuk sholat, kira-kira najis apa enggak? Ya najis. Betul apa tidak? Tapi kalau di masjid, sebelum anak masuk ke masjid, ngapain ya? Masuk ke masjid, tujuan pertama bersuci. Masuk ke masjid, tujuan pertama apa? Wudu. Setelah wudu, ya, sempurna apa dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kemudian ngapain ya? Belanja. Di masjid ada mall nggak? Nggak ada. Ada counternya nggak ada. Tujuannya pasti apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid ngapain? Zikir atau sholat sunnah tahiyatul masjid tadi. Kemudian apa? Adzan, qomat, duduk, segala macam. Kira-kira kalau menurut akal sehat kita, orang yang seperti itu menyebut nama Allah ini suci apa kotor? Suci apa kotor? Kalau sudah maha suci kita sebutkan, maha suci Allah kita sebutkan, kira-kira kotoran turun nggak ke sini? Kotoran turun apa enggak? Karena kenapa? Disebut nama Allah. Sebut nama Allah. Kalau sudah nama Allah turun, rahmat turun. Kalau sudah rahmat turun, suci, bersih. Itulah pentingnya kita memakmurkan daripada masjid. Dulu zamannya Rasulullah bukan bangunannya seperti ini. Dulu zamannya Rasulullah ini asbesnya alias atapnya pakai apa? Pelepah kurma. Dasarnya nggak pakai keramik. Pakai apa? Pakai tanah biasa. Boleh sholat di sana, boleh. Sah, bersih. Ada yang terkena penyakit? Gak ada. Betul apa tidak? Karena kenapa? Yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mereka. Karena kenapa? Iman di dalam diri mereka, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang harus kita kuatkan dalam diri kita, sehingga masjid ini atau masjid-masjid yang lain itu makmur dengan ibadah, makmur dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya gambarkan ya, dalam katanya Rasulullah SAW ini sabda juga Rasulullah mengasah pikiran kita. Rasulullah itu orang politikus, pinter, tapi diajak itu supaya mikir. Katanya Rasulullah, apakah mungkin seseorang yang sholat 5 waktu kemudian dia bersuci setiap sholatnya, dia terkena kotoran atau terkena virus atau terkena wabah? Kira-kira terkena apa tidak? Ya akan. Karena kenapa? Suci, bersih. Ya kan, lihat orang kalau wudhu itu, ya, tangannya dibasuh, ya, kemudian apa? Mulutnya dibasuh kumur-kumur, kemudian hidungnya juga apa? Dibasuh, namanya al-madmadah wal istinsyak. Kemudian setelah dihirup dikeluarkan, kemudian wajahnya dibasuh dengan sempurna. Ada batas-batas tersendiri. Juga ada doanya selain niat nawaitu raf'al hadatsil asghar, nawaitu taharatul shalah. Juga abana diajarkan dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Ghazali, Allahumma bayyid wajhi kama bayyadha wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi kama sawwatta wajha a'daik. Ya Allah,
bersihkanlah wajahku seperti engkau membersihkan wajahnya orang soleh, dan jangan engkau hitamkan wajahku seperti engkau hitamkan wajah-wajah musuhmu ya Allah. Itu doanya kalau kita membasuh apa? Membasuh wajah. Kemudian apa? Membasuh tangan sampai siku-siku, selah-selah pun disunnahkan seperti ini. Juga sebelah kiri pun demikian. Kemudian membasuh apa namanya? Kepala, disunnahkan untuk membasuh keseluruhannya. Membasuh apa? Telinga 3 kali. Kemudian apa? Membasuh dari kaki kita dan lain-lain. Kemudian dia menghadap kepada Allah. Alangkah bersihnya orang tersebut, maka Allah akan melihat orang tersebut. Aku jaga engkau sampai engkau pulang wahai hambaku. Sallallahu alaihi Muhammad.